selaku pembicara pada sore hari ini, dan juga teman-teman semuanya yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita, sehingga pada sore hari ini kita dapat bertemu dalam Fosbik keempat online. Semoga acara pada sore hari ini dapat membawa manfaat dan juga menambah ilmu dan pengalaman, dan juga sharing-sharing pengalaman dari Mbak Vika nanti. Oke, sebelumnya saya selaku moderator akan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan peraturan, yang ketiga pembacaan CV dari Mbak Afika, yang keempat yaitu pemaparan materi dari Mbak Afika yang bertemakan implementasi ilmu biologi dalam analisis mikrobiologi. Yang kelima nanti sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Oke, sebelumnya marilah kita buka acara Fosbik keempat pada sore hari ini dengan membaca doa dari tempat masing-masing. Berdoa, saya persilakan. Berdoa dapat dicukupkan. Oke, selanjutnya saya akan membacakan peraturan Fosbik pada hari ini. Nanti peraturannya juga di-share di kolom chat ya. Oke, peraturan pertama, peserta diskusi bergabung di link yang sudah dibagi di WA Group. Peserta dilarang membuat kegaduhan dan kericuhan saat acara berlangsung. Moderator berhak menertibkan forum dan mengeluarkan peserta yang mengganggu jalannya diskusi. Selain moderator dan pemateri, peserta diharapkan untuk mematikan mikrofon. Peserta diperkenankan menanggapi atau bertanya saat moderator telah mempersilahkan. Nah, untuk bertanya, nanti bisa ketik hashtag tanya _nama di room chat, kemudian ditunggu untuk dipersilakan oleh moderator. Nah, peserta menanyakan pertanyaan dan langsung nanti dijawab oleh pemateri, seperti itu. Oke, mungkin itu peraturannya pada sore hari ini. Kemudian saya akan membacakan CV dari Mbak Afika. Ini nama Afika Hermawardani MSc, tempat tanggal lahir Sleman 13 Januari 1991, riwayat pendidikan S1 Biologi angkatan 2009, kemudian S2 Biologi, S1-nya tadi Biologi UNY 2009, yang S2-nya kemudian melanjutkan ke Biologi UGM tahun 2014. Riwayat pekerjaan beliau yaitu sebagai analis mikrobiologi tahun 2017 sampai 2019 di PT Mitra Lab Buana. Oke, langsung saja pada Mbak Vika untuk menyampaikan materi, waktu dan tempat. Saya persilahkan. Slide-nya bisa dipanggil, Mas? Ya, masih ini, Mbak. Nah, saya terlihat kan ya? Ya, masih utuh. Ya, sudah. Ya, baik. Terima kasih, Mas Ahmad Bidan. Selamat sore untuk adik-adik mahasiswa. Walaupun ini malam minggu, tapi tetap ada semangat untuk forum.
Slide berikutnya. Nah, kalau kita membicarakan prospek lulusan biologi itu ada banyak pekerjaan yang berkaitan dengan ilmu biologi. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi di antaranya ada peneliti, bisa jadi pengajar, kemudian juga usaha, kemudian juga analis mikrobiologi. Nah, ini yang analis mikrobiologi ini akan menjadi tema diskusi pada sore ini ya. Apa itu analis mikrobiologi? Oh, analis sendiri itu artinya orang yang menganalisa atau melakukan analis, atau bisa juga orang dengan ahli tertentu yang terjadi di laboratorium. Kira-kira analis mikrobiologi. Sedangkan mikrobiologi sendiri ilmu yang mempelajari mikroorganisme mikroskopik ya, termasuk bakteri, jamur, virus, mikroalga, juga. Jadi kalau didefinisikan itu orang yang melakukan analis sampel mikrobiologi. Nah, analis mikrobiologi ini bisa berada di industri, bisa juga berada di laboratorium pengujian. Nah, laboratorium pengujian ini ada sub-bidangnya ya. Salah satunya itu laboratorium pengujian bidang lingkungan yang melakukan pengujian pada sampel untuk pemantauan kualitas lingkungan. Nah, di laboratorium lingkungan ini salah satu parameternya selain kimia itu ada mikrobiologi. Nah, ini mikrobiologi ini akan menjadi topik ini pada sore ini. Next, Mas ya. Nah, sebelum lebih lanjut lagi, apa saja kira-kira kompetensi kok mau menjadi analis mikrobiologi? Kompetensi itu sendiri artinya apa yang seorang itu mampu kerjakan untuk memperoleh hasil yang diharapkan sesuai dengan pekerjaannya. Nah, beberapa poin yang harus dimiliki sebagai seorang analis mikrobiologi yang nantinya bekerja di laboratorium mikrobiologi. Ini secara umumnya itu. Yang pertama adalah menguasai ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan fungsi dan tugasnya di laboratorium mikrobiologi. Nah, di sini ilmu yang berkaitan dengan kerjanya tidak hanya di laboratorium mikrobiologi. Pertama ya jelas ya mikrobiologi ya, karena namanya itu analis mikrobiologi. Kemudian juga kalau itu lingkungan itu harus juga menguasai ekologi ya, ekologi. Kemudian karena mikrobiologi itu juga tidak terlepas dari biokimia itu juga harus dikuasai. Kemudian juga biologi molekular kalau itu di lab kesehatan atau mungkin untuk pengujian pangan. Poin kedua adalah kemampuan merancang rencana operasional. Nah, jadi di sini analis mikrobiologi dituntut untuk pertama mampu merancang alur kerja, kemudian juga mampu membuat rencana SOP instruksi kerja, mampu menentukan rencana metode analisa apa yang akan digunakan. Poin ketiga adalah kemampuan melaksanakan proses operasional. Jadi di sini ini termasuk mampu melakukan teknik sampling, kemudian mengetahui cara kerja penggunaan peralatan di laboratorium, kemudian juga melakukan tugas operasional selama di laboratorium. Yang keempat adalah kemampuan memberikan penilaian untuk hasil dari operasi. Jadi ini analisis dituntut hasil pemeriksaan itu nah, misalnya saja air limbah kok otak lebih besar daripada inletnya misalnya atau koliformnya. Nah, itu perlu dicek lagi
perlu dicek lagi, makanya juga harus tahu ya lulusan biologi itu ingat obat harus bisa membedakan. Kemudian juga poin kelima, kemampuan mendeteksi penyimpangan dalam operasional. Nah, di sini analis metodologi harus mampu mendeteksi secara dini kalau misalnya ada penyimpangan selama proses operasional, misalnya seperti ada kerusakan alat atau dia. Poin keenam adalah kemampuan administrasi. Administrasi ini termasuk meliputi seperti pencatatan sampel masuk, kemudian melaporkan hasil. Poin yang ketujuh adalah kemampuan menjaga keselamatan kerja dan lingkungan kerja. Nah, ini penting ya. Setidaknya di laboratorium mikrobiologi itu setidaknya ada 3 bahan ya. Ada bahan biologis dan ya bakteri ya, terutama bakteri patogen yang jadi sampelnya. Dan juga ada macam bahan-bahan fisik seperti misalnya alat-alat gelas, alat kaca, kemudian alat-alat yang menggunakan arus tinggi. Nah, itu harus hati-hati ya. Kemudian juga bahan kimia seperti pewarna, larutan-larutan yang asam. Nah, itu prosedur keamanan itu harus dikerjakan ya. Waktu mulai dari sebelum kerja. Ya, termasuk memahami semua alat, fungsi alat yang mau digunakan, kemudian juga memakai APD, alat masker, gloves, sampai pelaksanaan fungsi yang pelaksanaan operasional ya, ya preparasi, pengujian sampai counting. Itu harus benar-benar menjaga keselamatan kerja. Next. Nah, apa sih deskripsi pekerjaan analis mikrobiologi? Ini umum ya. Untuk di laboratorium mikrobiologi, terutama di lab-lab pengujian. Yang pertama adalah pengujian. Nah, ini jelas ya. Masuk preparasi, pengujian sampel, kemudian mengolah dan pelaporan hasil uji. Nah, ini masuk perhitungan data-data mentah, kemudian melaporkan. Kemudian berikutnya melaksanakan kebijakan pengendalian mutu. Nah, di sini biasanya pihak labnya itu sudah memberikan kebijakan pengendalian mutu. Pengendalian mutu sendiri adalah untuk kegiatan atau kegiatan yang dilakukan oleh laboratorium untuk meyakinkan kalau hasil pemeriksaan yang dikeluarkan itu bermutu. Di sini maksudnya bermutu itu tepat dan akurat itu. Dan cakupan kebijakan pengendalian mutu ini ada sampel, peralatannya, kemudian reagennya, modelnya, misalnya ya untuk teknik sampling. Sampel itu sewaktu sampel itu suhu dicatat, kemudian setelah sampai laboratorium itu juga harus dicatat. Kemudian penanganan sampel setelah sampai di laboratorium itu harus tepat ya. Kemudian mutu perawatan seperti alat-alat yang menggunakan indikator suhu harus dicatat setiap hari. Kemudian kayak autoclave itu harus pakai Spora ya paling tidak sebulan sekali. Kemudian mutu pewarnaan, pewarna itu harus dicek ya. Gunakan bakteri kontrol positif dan kontrol negatifnya untuk bakteri kontrol. Kemudian mutu media. Di sini media kemampuan untuk mendukung pertumbuhan ini harus dikontrol dengan
bisa dengan inokulasi kuman atau bakteri yang positif yang dikenal. Kemudian untuk media selektif itu juga harus diinokulasi dengan kontrol positif negatif sesuai aplikasinya ya. Nah, untuk mutu identifikasi, ini juga digunakan kontrol positif dan negatif yang sesuai rekomendasi aplikasinya. Kemudian mengoperasikan dan pemeliharaan peralatan laboratorium. Nah, ini orang yang bekerja di laboratorium mikrobiologi itu harus menguasai ya semua peralatan yang ada di dalam laboratorium, juga fungsinya, cara kerjanya, dan pemeliharaannya juga. Kalau ada yang rusak berat dicatat. Nah, kemudian selain rutinitas pengujian, itu pasti ada pengembangan metode. Jadi analis mikrobiologi itu kewajiban mengembangkan metode, entah itu yang outputnya untuk hemat atau untuk lebih cepat. Nah, itu. Dia mengevaluasi instrumen ya. Nah, di sini apakah hasil dari metode yang akan digunakan, metode baru itu yang digunakan itu praktis sudah digunakan, itu harus dievaluasi. Next. Nah, sekarang kita masuk ke pengetahuan dasar seperti analisis mikrobiologi. Pengetahuan dasar ini ya pengetahuan yang harus paling enggak kuasai ya. Ini dasar-dasar mikrobiologi ini. Yang pertama adalah teknik sampling. Nah, ini analisis mikrobiologi itu harus ya paham, harus menguasai teknik sampling ya, misalnya sampel air. Nah, itu kok misalnya airnya mengalir, itu bagaimana sampelnya. Kan pakai botol dan bibirnya melawan arus. Kemudian kalau airnya tenang, itu bagaimana sampelnya, pakai tali kan. Kalau misalnya di air keran, itu bagaimana sampelnya itu harus menguasai. Kemudian menguasai jenis-jenis dan penggunaan peralatan di laboratorium mikrobiologi ini. Semua peralatan mikroskop, ada mikroskop, autoklav, inkubator, water bath. Nah, itu semuanya harus kuasai apa fungsinya, bagaimana cara kerjanya. Dan yang penting adalah poin menguasai teknik aseptis ya, karena ini teknik aseptis ini adalah kunci bekerja di laboratorium mikrobiologi. Kunci berhasilnya bekerja di laboratorium mikrobiologi. Ini harus menguasai sterilisasi alat media ya, tahu. Karena yang harus disterilisasi dengan autoklav, mana alat yang harus disterilisasi dengan autoklav itu harus dikuasai. Kemudian harus menguasai juga jenis-jenis media dan penggunaannya. Ada media sintetik, media diferensial, media enrichment, itu kalian harus kuasai juga. Kemudian juga isolasi, inokulasi. Nah, ini kalian harus menguasai metode teknik isolasi. Mau split flat, hot flat, itu harus dikuasai. Kemudian pengenceran ini penting ya dalam analisis mikrobiologi, karena untuk sampel-sampel seperti limbah makanan itu kan karena terlalu padat banyak debrisnya,
Itu perlu pengenceran. Nah, pengencer ini juga macam-macam ya. Ada yang pengencer umum itu biasanya Pepton ya, Pepton water atau ringer. Ada juga khusus pengencer untuk yang mikroba osmofilik ya, itu betul yang mengandung suhu 120%. Misalnya juga untuk khusus untuk mikroba yang halofilik itu juga butuh pengencer yang mengandung NaCl 15%. Jadi harus teknik pengenceran ini juga harus dipegang, harus dikuasai. Kemudian counting identifikasi, nah ini harus tahu metode untuk counting sel ya, counting bakteri, baik itu mau dengan bilik hitung atau yang flat ya, flat agar ya. Dan juga identifikasi mikroorganisme ini juga harus tahu ya. Yang ini secara konvensional ini masih jadi minat di banyak swasta ya, terutama ya, karena ini lebih minat. Next. Nah, karena di laboratorium mikrobiologi lingkungan itu kan memantau kualitas lingkungan, nah itu ada kualitas air dan udara. Ini yang pertama adalah sampel air, pengujian sampel air. Pengujian sampel air ini parameternya ini tergantung dari jenis-jenis air ya, golongan airnya, dan juga regulasi mana yang dipakai. Misalnya untuk sampel air minum ya, air minum itu kalau yang Permenkes tahun 2010 ya, itu masih menggunakan air minum syaratnya adalah total coliform dan E. coli, dan satuannya itu jumlah per 100 ml ya, itu artinya bisa pakai MTR 100 ml atau miligram liter 100 ml. Nah, namun untuk mulai 2017 ya, itu keluar Permenkes itu harus pakai VFU per 100 ya, baik itu total coliform atau Escherichia coli itu harus pakai VFU per 100, itu bisa pakai mengganti kualitas metodenya. Dan ini kalau regulasi dari Kemenkes. Kalau ikut regulasi SNI ini beda lagi. Kalau SNI itu tidak ada total E. coli ya, dia pakainya syaratnya itu ada total coliform, kemudian ALT dan Pseudomonas aeruginosa. Ini bisa beda parameternya tergantung regulasinya menggunakan yang mana. Kemudian sampel air bersih. Air bersih itu air yang digunakan untuk hygiene sanitasi, digunakan sehari-hari untuk hygiene sanitasi seperti untuk mencuci gigi, kemudian mencuci bahan pangan, mencuci baju, atau bisa diminum asal dimasak. Itu air bersih ya, termasuk air tanah ya, seperti air sumur. Air bersih dulu tidak kalau menggunakan Permenkes 2010 itu masih bisa pakai MPN per 100. Namun sejak 2017 itu Permenkesnya udah ganti pakai CFU ke 100. Kalau sampel air kolam renang itu sudah lagi ya, itu parameternya itu ada total coliform, kemudian Legionella, Pseudomonas aeruginosa. Kemudian air limbah. Air limbah ini golongannya beda-beda ya. Itu saya sebutkan, itu contohnya untuk air limbah perhotelan. Air limbah perhotelan itu syaratnya total coliform kurang dari 5.000 ppm per 100 ml. Kalau misalnya itu limbah domestik itu termasuk misal limbah di rumah susun, kemudian di pelayanan kesehatan, kemudian di lembaga pendidikan atau rekreasi atau IPAL, itu kadar maksimumnya total coliform 3.000. Itu. Beda lagi kalau misalnya limbah yang belum ada baku mutunya, itu juga ada syaratnya tersendiri. Misalnya itu kadar maksimal 1.000
per 100 mil. Beda lagi kalau misalnya itu air permukaan. Air permukaan itu termasuk air sungai. Kalau air sungai itu mensyaratkan parameter total coliform dan fekal ya. Fekal itu Escherichia coli dan coliform yang termotoleran. Dia dapat hidup pada suhu 44,5 derajat Celcius ya. Yang indikator adanya kontaminasi fekal itu. Kemudian air laut ini nggak bisa biasanya total coliform juga bisa plankton bentos. Nah ini kalau di lab lingkungan itu selain parameter coliform dari E. coli itu juga ada plankton bentos ya. Ini jadi perlu identifikasi ya. Baik itu fitoplankton atau zooplankton, kemudian juga bentos, sampai nanti hitung juga indeks diversitas, pakai bagaimana salmon winner atau mana, itu juga harus tahu ya. Next masnya. Nah, kemudian sampel udara. Nah ini untuk pemantauan kualitas udara, yaitu parameternya misalnya adalah angka kuman dan angka jamur. Angka kuman ini, kalau angka kuman itu yang masuk bisa dari jamur, bisa juga angka jamur untuk mensuasi jamur ya. Dan metodenya ini kan kalau untuk metode udara ada spectroscopy dan volumeter air sampling. Kalau spectroscopy ini kurang akurat ya, karena dia kan menggunakan media yang juga kemudian kita akan ngejenis, kemudian ditutup di sini itu karena yang itu metode itu tuh partikel kecil itu belum tentu bisa masuk ya ke media ya. Kalau di industri sekarang itu lebih banyak menggunakan volumeter air sampling, ini lebih akurat ya, karena dia itu menarik partikel ya, jadi partikel yang kecil itu bisa tertarik ke media, dan kemudian rata juga nanti ketimbulannya karena itu tertarik. Next masnya. Nah, sampel swab ya. Ini di sini sampel swab bukan corona ya. Ini adalah sampel swab sampel patologi ya, non patologi ya, bukan sampel patologi ya. Nah, di sini tuh sampel swab itu biasanya digunakan untuk pemantauan kualitas hygiene sanitasi dari ya peralatan. Nah, itu bisa swab personal, hygiene sanitasi personal itu bisa misalnya swab pada telapak tangan untuk petugas di restoran, tukang masak, biasanya tukang masak di rumah sakit itu, dan juga swab peralatan itu swab pada permukaan alat masak. Nah itu alat masak di rumah sakit biasanya yang sering uji itu, atau di restoran itu juga sering uji. Kemudian swab medis, nah ini biasanya rumah sakit ya. Nah itu swab alat untuk bedah, dinding bedah itu. Kemudian ada juga swab linen. Swab linen itu swab pada bahan linen ya. Biasanya yang masih pakai itu rumah sakit ya, selimut, rambut di rumah sakit. Nah ini untuk identifikasi itu biasanya spora bacillus ya, spora bacillus. Nah ini salah satu contohnya ya, swab pada permukaan lantai ya. Nah untuk swab ini tuh butuh cutting swab ya. Ya hampir kayak cutting swab untuk telinga itu, tapi memang khusus untuk swab ya. Dan butuh pengencer ya. Dia isinya biasanya fisiologis ya, seperti peptin. Dan yang pertama sebelum di swab itu menyiapkan luas usapan. Ya, luas usapan ini tergantung alatnya ya. Kalau kecil seperti misalnya pisau bedah itu kan ya cukup 1 x 1 mili. Dan kalau meja ini bisa 5x5, 15x15, misalnya contohnya itu. Nah, sebelum untuk swab itu dicelupkan dulu ke papernya itu, kemudian diusap ke luasan yang akan di swab ini, misalnya meja, diusap melintang ya.
kemudian sudah dimasukkan ke encer tadi, peptide tadi, lalu dibawa ke laboratorium. Nah, di sini selanjutnya ini analisanya tergantung ini mau kualitatif atau kuantitatif. Kalau kuantitatif ya langsung ke ALT, ambil 1 mili. Entah itu mau sprit atau pop. Nah, itu bisa ya. Kalau misalnya tujuannya untuk identifikasi ya, misalnya satu liter air itu bisa langsung diusap ke dia yang khusus untuk bakteri tersebut, langsung diusap ke medianya. Nah, seperti itu. Selanjutnya, Mas. Ini buat tambahan aja ya untuk sampel tangan. Sebenarnya ini nggak masuk ke lab biologi lingkungan ya. Biasanya di lab lingkungan itu sampel air, udara, dan pemantauan higien sanitasi. Swab itu biasanya. Ini tambahan aja ya. Kalau sampel makanan itu pengujiannya itu pasti selalu ngikutin regulasi yang sudah ditetapkan parameternya. Macam-macam ya, itu susu, buah sayuran. Susu itu pasti ada ALT, endrogenis lain, kemudian buah sayuran itu pasti ada Aspera, Bacillus. Nah, ini tergantung ke regulasinya ya. Bakterinya sesuai dengan regulasi. Nah, kemudian itu mau tujuannya mau kuantitatif atau kualitatif. Nah, itu baru kalau kuantitatif bisa menggunakan ALT. Nah, kalau kualitatif ya harus perlu itu ya enrichment culture ya. Kemudian lanjut ke media selektif, kemudian uji biokimia, serologi, kalau kita juga sampai ke molekuler ya, rapid test ya. Jadi bisa konvensional maupun rapid test cepat. Nah, selanjutnya. Nah, ini saya berikan sampel dan parameter pengujiannya, kemudian kita ini. Nah, di sini itu parameter pengujian itu tergantung jenis sampelnya ya. Kalau total coliform itu biasanya pada air minum, air bersih, air kolam renang, air limbah, air golongan air lah. Total E. coli itu juga pada air minum, air bersih. Total fekal itu biasanya pada air sungai permukaan, kemudian legionella itu biasanya pada air kolam renang, entah kuman itu untuk sampel-sampel udara. Kemudian kamer kapang itu untuk pangan, baik olahan atau pakan ternak. Kemudian ALT ini paling banyak digunakan ya, karena dia metode kuantitatif ya. Kemudian salmonella ini pada buah sayuran, daging. Escherichia coli juga pada buah sayuran, bakteri Enterobacteriaceae, kemudian pada susu, sumber minuman. Kemudian Listeria monocytogenes pada sayuran, biji, makanan beku. Nah, ini kayak kasus yang beberapa waktu lalu yang jamur energi itu. Yaitu karena memang Listeria monocytogenes itu dia kan skopil ya. Dia optimal hidup pada hampir titik beku ya. Kemudian juga plankton bentos. Nah, ini biasanya pada sampel air. Next. Nah, jadi itu dari saya, saran saya, apapun minat kalian, silahkan serius ya dengan minat kalian, tetapi itu jangan terlalu fokus dengan minat, karena itu kalau sudah di industri, sudah di lapangan kerja, itu luas ya, kadang-kadang bisa jadi misalnya ya, biasanya rutinitasnya di mikrobiologi, atasan kalian tiba-tiba minta analisis klorofil, analisis aktivitas enzim. Nah, ini makanya jangan lupakan
materi S1 yang lain. Karena S1 itu masih basic, jadi jangan terlalu fokus dengan minat, tetapi minat yang lain itu paling tidak dasar-dasarnya itu harus dikuasai supaya kalau di industri itu tidak milihnya gitu, karena daripada bayar orang tapi banyak orang bukannya sendiri-sendiri, nah itu lebih baik milih orang yang satu orang tapi dia bisa ABC, nah, seperti itu. Baik, saya kembalikan ke Mas Moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Mbak Afika atas pemaparan dan sharing-sharing materinya. Oke, untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan ketik di room chat dengan format hashtag tanya_nama. Monggo untuk teman-teman yang ingin bertanya. Oke, sebelumnya tadi saya lihat di slide Mbaknya, berarti Mbaknya fokusnya ke mikrobiologi lingkungan ya, Mbak? Ya, saya sebelumnya di lingkungan ya. Lingkungan. Ya, mungkin bisa minta saran nih untuk Mbaknya, kalau misalkan ingin menjadi analis mikrobiologi itu pas kuliah itu ilmu apa aja ya Mbak yang harus diminati atau dikembangkan itu Mbak? Nah, karena mikrobiologi itu luas ya, kita mikrobiologi lingkungan, makanan, nah itu lebih baik itu ya dasar-dasarnya semuanya itu dikuasai. Kalau saya waktu itu minatnya ya, waktu itu saya minatnya itu pas S1 itu saya mikrobiologi dan juga biologi. Makanya waktu itu saya bagi pas PKL saya ambil materi topik mikrobiologi, kemudian pas skripsinya saya ambil ekologi. Jadi pas S1 saya tidak cuma fokus sama satu minat saja. Nah itu sangat membantu ya pas keluar terus cari kerjaan itu. Ya. Jadi tidak hanya mikrobiologi saja, tapi ya biokimia juga dipelajari, lingkungan juga. Kalau misalnya kan tidak tahu itu analis mikrobiologi mau dapatnya di mana, kan bisa dapat di lab lingkungan, wilayah kan wilayahnya di labnya pangan kan bisa juga. Jadi seperti itu. Jadi begitu ya Mbak ya. Ini ada pertanyaan juga dari Mas Anjas. Ya, sebelumnya tidak bisa on mic karena ada sesuatu. Nah, ini Mas Anjas bertanya tantangan di profesi tersebut atau susah senangnya itu gimana ya Mbak? Oh oke. Tantangannya ya. Tantangannya itu ya pasti menyenangkan ya, karena itu bekerja di sesuai memang keilmuannya kita ya, biologi. Itu pasti. Tantangannya karena itu lab pengujian, nah itu banyak sekali sampel, deadline-nya sudah dikejar-kejar deadline, padahal dalam waktu 24 jam sampel harus sudah diuji. Belum lagi kalau misal kayak tadi saya jelaskan ada pengembangan metode, ada tugas proyek pengembangan metode, nah itu kemudian juga harus hati-hati juga ya, karena ini di lab mikrobiologi ya, karena hubungannya sama bakteri ya, kadang sampelnya ada dari mana-mana.
dari rumah sakit sering atau limbah-limbah. Nah itu juga harus jaga kesehatan ya. Jangan sampai misalnya di kos atau gimana itu jangan sampai harus benar-benar jaga kesehatan. Iya, kalau boleh sharing ya Mbak, mungkin pengalaman Mbaknya waktu dulu bekerja itu gimana aja ya? Maksudnya sudah meneliti di terfokusnya di mana, atau di limbah pabrik atau di pencemaran lingkungan seperti itu Mbak? Kalau di pengujian, nah itu mencakup semuanya ya. Mencakup harus bisa semuanya ya. Baik itu air minum, air bersih, air limbah, atau ya air limbah, ya itu harus itu semua. Cukup dikuasai semua. Tidak ada fokus ya, maksudnya dalam satu air itu ya air macam-macam itu ya termasuk. Oke Mbak. Ya mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan. Jadi kita sudah masuk sesi diskusi dan sharing-sharing. Oh iya, tadi Mbaknya waktu S1 fokusnya ke mana ya Mbak? Apa tadi saya? Saya dulu S1 itu mikro sama ekologi. Saya itu semua dua-duanya. Kalau waktu S2-nya itu Saya tahu kalau S2 sudah fokus ke biologi. Oke. Nah, cuman pas waktu itu saya sharing aja ya. Kebetulan pas tahun 2007 itu nah itu juga nyarinya kebetulan susah ya. Karena permintaan kantor itu tuh selain bisa mikrobiologi, uji MPN, bisa ALT, TPC, bisa itu juga harus bisa disuruh identifikasi plankton. Nah itu katanya itu juga nyarinya hampir 2 bulan ya, nggak dapat juga. Wawancara sampai puluhan orang, tapi nggak dapat. Dan pas waktu itu karena saya juga masukkan orang, ya karena itu karena kebetulan skripsi saya pas waktu itu plankton ya, yang fokusnya pas itu dalam psikologi ya, makanya saya saranin jangan terlalu fokus sama minatnya aja, cuman ya dasar-dasar dari S1 itu harus dikuasai, karena pas di dunia kerja itu bakal lebih fleksibel ya, jadi nggak misalnya lowongan yang tersedia kok adanya kok biologi tapi dilihat mikro, padahal ternyata minatnya zoologi. Nah, tapi kan karena kalau kalian menguasai dasar-dasarnya jadi nggak masalah, walaupun minatnya biologi ternyata kerjanya di biologi, kemudian minatnya mikrobiologi kok di spot di botani gitu ya, bisa aja. Nah itu kalau menguasai basic-basicnya itu pas kedepannya
lebih fleksibel jadinya. Jadi nggak terbatas, itu kok itu genetika, kok itu kok zoologi. Jadi lebih fleksibel kalau misalnya jangan terlalu fokus namanya. Oke, terima kasih Mbak atas jawabannya. Ini ada pertanyaan dari Mas Akbar, Mas Ahmad Malik Kabarudin. Nah, pertanyaannya, untuk prospek kerja sebagai analisis mikrobiologi sendiri bagaimana ya? Biasanya perusahaan atau lembaga yang membuka open recruitment analisis mikrobiologi itu apa dan seperti apa mungkin? Kemudian minta saran dan sharing pengalaman ketika Mbak dulu di perkuliahan bisa menguasai beberapa keahlian untuk menjadi analisis mikrobiologi. Kalau analis mikrobiologi itu bisa ada misalnya di industri itu di QC bisa juga, labnya pabrik itu juga bisa. Kemudian bisa di labnya misalnya pengujian ya kayak lingkungan itu di swasta banyak ya. Lab pengujian baik itu lingkungan atau yang pengujian makanan juga ada. Ini banyak ya sebenarnya ya. Tapi kalau lab kesehatan itu mikrobiologi itu kebanyakan tentang kesehatan. Kok sharing dulu waktu S1, nah itu waktu itu saya bagi ya. Saya waktu S1 itu minatnya itu karena ada juga ya paling tidak ya. Jadi saya mata kuliah pilihan itu saya ambil dari berbagai minat ya. Tidak hanya satu minat saja. Nanti. Seperti saya bilang tadi, itu saya bagi ya pas saya PKL saya bagi ke mikrobiologi, kemudian pas skripsi ke biologi. Jadi pas itu saya bisa bagi ke apa? Makanya tentang mikrobiologi dan ekologi. Nah, seperti itu. Oke, bagaimana Mas Akbar? Terima kasih, sudah cukup dari. Oke, lanjut pertanyaan dari saudari Profita Indah Wahyuning Tias. Nah, ini bertanya, untuk menjadi analis mikrobiologi, apakah ada persyaratan khusus seperti IPK, organisasi, atau pengalaman magang? Gitu, Mbak. Kalau persyaratan, ya kalau misalnya basicnya biologi, ya biologi. Boleh fresh graduate baru lulus itu juga boleh. Kemudian paling tidak itu tahu ya prinsip dasar mikrobiologi dasar itu paling nggak tahu ya. Ya IPK ya poin lah IPK. Boleh diulang tadi yang terakhir apa? Organisasi dan pengalaman magang. Oh iya. Oh iya pas interview ya iya jelas ya, organisasi itu juga ngaruh ya, itu juga poin ya, pengalaman organisasi. Pengalaman magang juga tidak juga sih. Nah yang penting itu saja, kalian punya kompetensi untuk bekerja di bidang itu ya, misalnya jadi analisis biologi apa yang tidak ya tahu lah paling enggak, atau kalau disuruh kerja di lab mikrobiologi tahu sterilisasi, teknik-teknik aseptis ya tahu lah seperti itu. Gimana Mbak Profita Indah? Ada tanggapan atau yang ingin disampaikan lagi?
Nah, bagi teman-teman yang mau bertanya lagi, bisa ketik di room chat. Masih ada sisa slot 1 pertanyaan. Monggo untuk teman-teman. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Mas Akbar. Izin bertanya, analis mikrobiologi apakah ada syarat harus S2 atau S1 sudah bisa ya, Mbak? Oh, tidak ada syarat. Biasanya S1 biologi ya biasanya ya. Kalau kantor saya waktu itu karena minimal S1 biologi, terus senior saya di lab itu juga memang ada yang S2, jadi ya mereka menerima saya walaupun saya S2. Saya tidak harus S2, S1 bisa banyak. Banyak S1, ya S1 biologi. Kebanyakan ya S1 biologi kebanyakan. Gitu, Mas Akbar ada lagi yang ingin ditanyakan? Iya, iya tergantung perusahaan. Tapi umumnya S1. Ya itu kalau tidak mikrobiologi ya S1 biologi biasanya. Banyak mikrobiologi itu. Nah, ini saya cerita juga ya. Nah, karena di lab lingkungan pas kantor saya itu kan selain dari ekoli juga ada sampel plankton bintus. Nah itu kalau saya waktu itu bintusnya yang tidak kelas saya. Nah itu satu juga itu junior. Nah itu pas masuk juga. Nah itu kalau dia minatnya ekologi bisa bintos, cuman di mikronya yang kurang. Nah itu saya bilang tadi jangan terlalu fokus dengan minat, cuma juga ada bahasa dari S1 itu kalau bisa ya tetap dikuasai gitu. Dari teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Ya Mbak, ini mungkin saya pribadi juga mau sharing dan bertanya itu Mbak. Kan semester ini kan saya menerima mikrobiologi. Nah, itu waktu kuliah kan kayaknya sulit banget itu loh Mbak. Nah, mungkin bagaimana saran dari Mbak itu biar bisa enjoy lah mengikuti kuliah mikrobiologi seperti itu Mbak? Biar bisa enjoy itu yang pertama ya harus senang dulu ya. Jadi jangan sampai sebelum masuk ruang kuliah itu wah kurang tertarik kayak gini. Yang pasti harus senang dulu. Jadi apa ikutin kuliah ya jadinya enjoy. Ya anggap aja memang itu apa yang kamu dapat itu ya memang basicnya harus dicapai gitu.
Yang penting enjoy aja, harus seneng dulu, makanya enjoy. Tidak sulit juga kok, maksudnya kan jelas ya, lebih. Nah, terima kasih Mbak. Nah kan ya mungkin kalau seneng sih kadang ya emang seneng sih Mbak, tapi ya gitulah kok. Bahasanya itu juga sulit-sulit gitu. Mungkin itu sedikit cerita dari saya. Nah, Oke, kalau teman. merasa ya gimana? Monggo lanjut Mbak. Lanjut aja lanjut. Jadi teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi, monggo. Masih sisa satu pertanyaan sebelum kita tutup. Sekarang yang mikrobiologi yang ngajar siapa sekarang? Kalau kelas saya Bu Bernadetta. Bumi udah nggak ngajar ya, Bumi ya. Tinggal Buana sama Bu Deta. Ya sama Bu Aini, Bu Nur Aini. Lain, saya Lupa saya yang kelas satunya itu Mbak. Ya mungkin untuk terakhir ya Mbak, dari Mbaknya sendiri ada pesan-pesan atau saran dan closing statement untuk teman-teman biologi dan pendidikan biologi yang sudah hadir pada sore hari ini. Monggo Mbak. ya, saran saya selain basic satu harus kalian pegang semuanya, jangan terlalu fokus sama minat, cuman ya dasar-dasar yang lain kayak dari jenis botani biologi itu kalian ya tahu. Dia juga bagus kalau sambil berorganisasi, itu 3 poin plus ya pas nanti di dunia kerja. Nah, itu saran saya itu yang rajin, kemudian ya jangan nunda-nunda. Nah, kalau lama lulus ya nanti mungkin nikahnya juga ketunda. Ya, terima kasih Mbak Afika atas sharing-sharingnya dan pemaparan materi pada sore hari ini. Ya sebelumnya untuk teman-teman peserta bisa on kamera dulu ya untuk sesi dokumentasi Fospik 4 sore hari ini. Monggo dinyalakan kameranya. Yang mau screenshot siapa tadi ya? Punya saya nggak bisa full screen. Bentar, saya menghidupkan lampu dulu ya, gelap soalnya. Moga Mas Faiz
yang screenshot Mbak. Oke, yang lain bisa di-on-kan kameranya. Oke, mulai ya. Hitung Mas, hitung. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Mungkin sudah. Saya akan salam buat desain-desain. Terus Bu Lili masih ya, sedang aktif kan itu, Bu Lili Sugiarto. Masih Mbak, Bu Lili. Salam ya buat Bu Lili gitu dari Mbak Afrika gitu. Dulu PA saya. Ya, Mbak, insya Allah nanti kita sampaikan. Ya. Saya pamit undur diri dulu ya Pak Usita ya. Oke, dengan adanya sesi dokumentasi dan foto-foto tadi sudah berakhir acara FOSBIK keempat pada sore hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Afika Wardani yang telah memberikan ilmu dan juga sharing-sharing pengalaman di analis mikrobiologi. Saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh teman-teman yang telah hadir di room Google Meet ini dari awal sampai akhir. Saya selaku moderator, apabila ada kesalahan dan kekurangannya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin untuk tanya jawab secara personal, nanti Mbak Afika bisa share email atau share nomor WA, ya Mbak. Oh iya, itu di grup ada kok saya. Grup Hima Bio itu ada kontak saya. Oh, tanya-tanya boleh, tanya-tanya. Ya, nanti untuk nomornya juga bisa di-share di grup koordinasi FOSBIK juga ya. Oke, sebelumnya marilah kita tutup FOSBIK pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat mengerjakan tugas-tugas selanjutnya untuk teman-teman juga. Terima kasih lagi untuk Mbak Afika yang telah memberikan ilmu-ilmunya. Sekian dulu dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya undur pamit dulu ya. Iya, Mbak. Saya pamit. Terima kasih, Mbak. Ya.